Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 3 SDN Surya Kencana CBM. Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Nama Ibu adalah Ibu Yani Nurlaila. Ibu adalah wali kelas dari kelas 33. Salam kenal. Sebelumnya kalian sudah mempelajari materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sekarang Ibu akan mencoba memaparkan materi mengenai kosakata. Minggu lalu kalian sudah mempelajari apa yang dimaksud dengan kosakata. Kita review ulang ya. Kosakata adalah perbendaharaan kata atau susunan kumpulan kata yang dimiliki, diketahui, dan dimengerti oleh seseorang dan digunakan oleh orang tersebut saat membuat kalimat. Berdasarkan frekuensi penggunaan atau jumlah sering atau jarangnya kata tersebut digunakan oleh seseorang, kosakata dibagi menjadi dua, kosakata aktif dan kosakata pasif. Kosakata aktif adalah kosakata yang frekuensi penggunaannya sangat sering dipakai dalam berbicara dan menulis. Sedangkan kosakata pasif adalah kosakata yang frekuensi penggunaannya sangat jarang dipakai, bahkan tidak pernah dipakai sama sekali. Jadi, untuk sederhananya, kosakata aktif adalah kosakata yang sering dipakai. Sedangkan kosakata pasif adalah kosakata yang jarang digunakan, yang jarang dipakai. Dapat kalian lihat di pembelajaran 1, tema 1, subtema 2, sebuah teks yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia. Pada teks berikut ada beberapa kosakata yang berkaitan dengan pertumbuhan manusia. Misalnya, berat, tinggi, besar, bergizi, kesehatan, istirahat, olahraga, hiburan. Dari kosakata yang berkaitan dengan pertumbuhan manusia ini, kita dapat mengelompokkan ke dalam kosakata pasif dan aktif. Jadi tergantung dari frekuensi atau jumlah sering atau jarangnya kosakata tersebut dipakai. Kosakata aktif. Dari 8 kosakata ini, menurut kalian kosakata mana saja yang termasuk kosakata aktif atau yang sering digunakan? Berat, tinggi, besar adalah kosakata aktif. Tentunya kalian sering dong mengucapkan kata berat, misalnya, aduh berat banget mejanya. Atau, itu beratnya berapa dede bayinya? Atau kosakata tinggi, pohonnya tinggi ya. Kosakata besar, ya ampun besar banget kuenya. Kosakata tersebut sering digunakan sehingga dapat dikelompokkan sebagai kosakata aktif. Selanjutnya kosakata pasif atau yang jarang digunakan, yaitu bergizi, kesehatan, istirahat, olahraga, hiburan. Sepertinya jarang bicara seperti ini. Ayo kita jajan ke kantin beli makanan bergizi, jarang kan? Nah, kosakata yang jarang digunakan dikelompokkan ke dalam kosakata pasif. Mudah-mudahan materi mengenai kosakata aktif dan pasif ini dapat kalian pahami. Sekarang Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kalimat efektif. Kalian pernah tidak saat kelas 2 ditugaskan untuk membuat kalimat berdasarkan kata tertentu? Misalnya, buatlah kalimat yang terdapat kata makan. Lalu kalian membuat kalimat aku makan sate. Lalu apa yang dimaksud dengan kalimat? Kalimat adalah susunan kata. Di sini Ibu membuat kalimat aku makan sate. Kalimat ini terdiri dari 3 kata. Kata aku, kata makan, dan kata sate. Nah, susunan kata-kata ini membentuk
kalimat. Namun, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Kalimat efektif adalah susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar, baik ejaan maupun tanda bacanya. Tujuan dari kalimat efektif adalah agar mudah dimengerti dan kalimatnya jelas. Kaidah kebahasaan yang jadi pedoman adalah kaidah bahasa Indonesia menurut ejaan yang disempurnakan atau EYD. Kalimat efektif memiliki syarat atau ciri-ciri tertentu. Berikut adalah syarat atau ciri-ciri dari kalimat efektif. Pertama, sesuai EYD atau ejaan yang disempurnakan. Misalnya, kata yang bermakna sama tidak diulang pemakaiannya. Kedua, memiliki unsur subjek dan predikat. Dan ketiga, kalimat jelas atau tidak ambigu. Contoh ejaan yang disempurnakan, kata bermakna sama itu tidak boleh diulang. Misalnya gini, di sini ada kata ibu masak pepes dan masak sup. Kata masak dan masak ini diulang, jadi salah satu saja. Jadi ibu masak pepes dan sup. Jadi kata yang maknanya sama tidak diulang. Atau misalnya aku hanya mandi sekali saja. Kata hanya dan saja itu memiliki arti yang sama. Jadi kalian bisa buang salah satu. Misalnya aku hanya mandi sekali. Jadi tidak diulang. EYD itu sangat banyak jika kalian pelajari. Namun kalian masih kelas 3, tentunya kalimat yang dibuat pun akan lebih sederhana. Syarat kedua dari kalimat efektif adalah minimal memiliki unsur subjek dan predikat. Nah, kalian sudah belajar belum apa yang dimaksud subjek dan predikat? Subjek itu adalah orang yang melakukan pekerjaan tertentu dalam kalimat. Biasanya subjek adalah kata benda, seperti nama panggilan orang, hewan, tumbuhan, benda, atau masalah. Misalnya ayah, ilham, ibu, kucing, dan lain-lain. Sedangkan predikat adalah unsur kalimat dalam bentuk tindakan yang dilakukan oleh subjek. Jadi apa yang dilakukan oleh subjek? Secara umum predikat dalam bentuk kata kerja. Tetapi dalam kondisi tertentu predikat dapat ditempatkan sebagai kata sifat dan lain-lain. Misalnya ayah membaca. Nah, ini predikat. Ilham belajar. Ibu mencuci. Kucing mengejar. Nah, ini adalah kalimat efektif. Ada juga yang disebut kalimat lengkap, yaitu kalimat yang memiliki subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, kalau objek apa sih, Bu? Objek adalah unsur kalimat yang digambarkan sebagai sesuatu yang tunduk pada tindakan atau aktivitas subjek. Jadi apa yang dilakukan oleh si subjek itu mempengaruhi objek. Misalnya ayah membaca koran. Ilham belajar matematika. Ibu mencuci baju. Kucing mengejar bola. Seperti itu. Dan yang ketiga itu harus jelas atau tidak berbelit-belit. Nah, demikianlah materi mengenai kosakata dan kalimat efektif. Selanjutnya, selamat mengerjakan tugas yang diinstruksikan ya. Wassalamualaikum.